Alhamdulillah duitnya masuk juga ke rekening cuy. Setelah beberapa kali pengajuan semuanya di autol dan alhamdulillah ada juga yang nyantol dan lumayan ini bisa langsung digalbaikan dengan limit yang cukup besar juga, dan untuk di aplikasi ini tanpa DC lapangan dan juga tanpa verifikasi telepon. Jadi kalian nggak akan ditinjau ke rumah, dan mumpung aplikasinya masih baru jadi belum banyak orang yang mengetahui, buruan kalian gaskan, kesempatan besar buat kalian kalau pengen ngajuin di aplikasi ini. Untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu, tetap kuat, dan juga imun kalian tidak turun ya. Karena ya seperti yang kita ketahui bahwa saat ini pandemi belum berakhir cuy. Malahan angka penderitanya malah bertambah banyak, dan malahan ada varian terbaru lagi ya teman-teman. Nah makanya jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan selalu, dan tetap lakukan protokol kesehatan ya. Dan tidak lupa untuk sering berolahraga dan juga untuk konsumsi makanan-makanan yang bergizi ya teman-teman. Karena ya seperti yang kita ketahui bahwa jikalau kalian berolahraga dan juga makan makanan yang bergizi, itu pastinya akan menjaga imun kalian agar tidak turun. Nah oke, gimana nih kabar pengajuan kalian? Apakah udah pada lolos semua di pinjaman online beranak, ataukah pada di autol, atau masih digantung, ataukah duitnya ini udah nggak mampu nampung di dompet kalian lagi ya, karena saking banyaknya aplikasi pinjol yang melakukan pencairan pada saat ini. Nah terkhusus buat kalian yang masih sering di autol, atau masih sering digantung, atau masih di prank oleh aplikasi pinjol, kali ini gue akan membahas lagi terkait aplikasi peminjaman online ilegal beranak lagi, yang dimana aplikasi ini tuh belum banyak orang yang mengetahui cuy. Jadi kesempatan kita besar banget, apalagi limitnya juga lumayan gede ya, dan juga untuk kuotanya ini nggak terbatas. Nah jadi kalian bisa mengajukan itu sekaligus 4, 5, 6 terserah dari kalian selama limit kuotanya masih banyak. Namun ya kalau menurut saya sih, karena belum banyak orang mengetahui aplikasi ini, makanya limit kuotanya juga masih tersedia banyak ya. Namun tentunya walaupun memang aplikasi ini lagi gencar-gencarnya melakukan pencairan, tetapi tidak semudah itu cuy. Dan terbukti kalian bisa cek di video awal saya tadi, dari beberapa pengajuan hanya ada satu saja yang lolos. Apalagi ini adalah pengajuan pertama saya, dan memang sih untuk pengajuan pertama itu rentan banget ya. Soalnya kita belum pernah meminjam di aplikasinya, kemudian juga belum mempunyai track record, ataupun mungkin amunisinya masih kurang. Dan memang di sini gua nggak memasukkan banyak amunisi ya, cukup amunisi rekening saja dan juga KTP. Dan di sini rekeningnya ini rekening yang masih fresh ya. Dan untuk datanya juga ini masih pengajuan gua pertama kali, akunnya juga belum lama ya, baru berumur 3 harian ya setelah itu saya ngajuin. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan limit peminjaman ini 1.500.000 ya. Nah dari semua produk ini cuy, hanya ada satu saja yang nyantol, yang lainnya apes semuanya ya. Nah di sini produk yang pertama yaitu Pintu Kaya. Di sini tanggal peminjamannya itu pada tanggal 29 bulan 6 2021. Di sini tenornya saya pilih 10 hari. Gua cari yang produk 10 hari dulu. Dan karena di aplikasi ini nggak bisa diatur dari segi limit dan juga tenornya, makanya kalian harus pilih berdasarkan produknya cuy. Nah setelah itu nggak menunggu waktu lama, langsung di autol ya. Nah setelah itu gua nggak langsung patah semangat ya, gua tunggu sekitaran setengah jam, jadi gapnya itu setengah jam. Kemudian gua ngajuin lagi di aplikasi Goldpeach ini produknya ya, pada tanggal 29 bulan 6 2021 itu 1.500.000, namun gua ambil yang tenor 7 hari ya. Nah gua turunin tuh karena di sini gua udah di autol, jadi gua turunin main di 7 hari, dan memang yang paling rendah itu 7 harian. Setelah itu di sini belum langsung di ACC ya cuy, itu harus menunggu kurang lebih 2 jaman ya. Gua kurang tahu kenapa agak lama dari segi peninjauannya, sepertinya lagi penumpukan pengajuan ya. Soalnya sini saya mengajukan itu kalau nggak salah di jam 8-an ya, atau jam 9 ya, gua lupa juga pastinya. Setelah itu gua mengajukan lagi di aplikasi Emas Bahagia, tetap sama gapnya setengah jaman.
pada tanggal yang sama juga 1.500.000 7 hari dan belum langsung mendapatkan notif ya apakah di ACC atau enggak ya. Dan setelah itu di sini untuk produk yang terakhir saya mengajukan lagi itu di tanggal yang sama, tenornya juga sama, dan setelah itu produknya akan langsung berwarna menjadi kuning ya. Nah, setelah setengah jam saya mengajukan di aplikasi ataupun produk MoneyGet ini, gue langsung mendapatkan notif bahwa produk saya yang Gold Peach ini di ACC, dan di sini pembayarannya tinggal menunggu. Dan di sini jumlah peminjamannya 1.500.000, namun yang masuk ke rekening itu hanya 1.100.000. Kalian lihat sendiri kan, untuk pemotongannya itu gede banget, 400.000. Nah, makanya kalau gua pribadi di sini mungkin akan langsung digalba ya, namun nggak tahu juga sih. Soalnya lagi pengen nyoba-nyoba untuk rawat di aplikasi ini ya. Siapa tahu bisa dirawat. Waduh, itu limitnya bisa gede nih kalau di berbagai macam produk ya. Soalnya kalau nggak dirawat juga eman-eman ya teman-teman, karena aplikasi ini pinjol beranak, apalagi pencairannya lagi banyak. Namun ya tergantung juga sih, gue lihat info terkait aplikasinya dulu, kalau bisa ya gue coba, kalau enggak ya enggak juga ya teman-teman. Namun kalau misalkan gue berhasil merawat, gue akan langsung buatin videonya buat kalian ya. Nah oke, langsung saja ya kita ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Fulus Mas, dan untuk aplikasi ini masih asing banget, dan di sini gue nggak tahu saudara dari aplikasi Fulus Mas ini apa, karena juga gue baru pertama kali dengar, baru pertama kali lihat aplikasi seperti ini, dan sepertinya sih masih umur jagung ya, masih baru banget. Dan untuk kode OTP-nya juga dia nggak seperti aplikasi pinjol lain yang mengirimkan kode OTP-nya melalui SMS, namun di sini dia melalui verifikasi telepon. Namun ya, yang menelpon itu bukan manusia langsung ya, itu semacam bot. Namun dia menyebutkan angka, jadi gua nggak bisa tahu saudaranya ini apa, soalnya nggak ada kode OTP-nya. Namun kalau kalian mengetahui ataupun sudah pernah meminjam di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya, biar kita bisa gaskan lagi. Ya sayang banget kalau nggak bisa kita gaskan di saudaranya ya. Nah oke, sebelum kita lanjut ke aplikasinya, kita ke detail info dari aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Fulus Mas, pinjaman uang tunai cepat dari Metinbas. Dan untuk aplikasi ini masih ilegal parah ya, dan belum terdaftar di OJK juga. Jadi buat kalian yang pengen dapatin aplikasinya bisa melalui Google Play Store saja, tanpa harus melalui link S-File ataupun Google ataupun website dan lain-lain ya. Dan buat kalian yang mengetikkan di kolom komentar, bang linknya mana bang, nama aplikasinya apa bang, nah itu biasanya nggak melihat secara langsung ya, karena gua udah jelasin sekali lagi, aplikasinya ini tersedia di Play Store. Jadi ya simple banget, namun untuk pengguna iPhone sepertinya belum ready ya cuy, apalagi dia ini masih ilegal. Biasanya sih yang ready di aplikasi App Store itu adalah pinjol-pinjol yang legal dan sudah besar, mungkin seperti Kredit Pintar, Akulaku ataupun Rupiah Cepat dan lain-lain. Kalau seperti ini ya biasanya belum ada ya. Dan buat kalian di sini kalau pengen ngajuin, saya sarankan lihat dulu di sini untuk jumlah downloadnya baru mencapai 100.000 dengan rating ini agak tinggi juga sih ya. Kok tinggi banget? Mungkin karena pencairannya yang banyak atau gimana. Ulasannya 3.000 ulasan, dan kalau kita lihat dari brosur aplikasinya hanya gini-gini doang sih. Di sini dia mengatakan untuk pencairannya tiba dalam 10 menit tercepat, namun kemarin gua agak sedikit lama ya, kurang lebih 15-an menit ya. Dan di sini nggak ada yang spesial juga, ada ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam. Nah di sini kalian lihat dulu agar menjadi pembanding kalian ya. Jadi jangan asal ngajuin cuy, kalian harus lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam. Kalian cari tahu dulu info terkait aplikasinya, legal apa ilegal ya, baru kalian ngajuin. Dan untuk aplikasi ini yang harus kalian ketahui bahwa dia ini ilegal ya, dan kalau ilegal tentunya dia sebar data, jadi jangan asal ngajuin saja dengan menggunakan data pribadi. Nah untuk di aplikasi ini kalian bisa lihat dia menawarkan produk peminjaman mulai dari 30.000 hingga dengan 20 juta rupiah. Dengan jangka waktu peminjaman, jangka pendeknya 91 hari dan jangka terpanjangnya 365 hari. Untuk suku bunga pinjamannya 10% per tahun maksimal, dan sini biaya penanganannya nggak ada dan biaya lainnya juga nggak ada. Namun ini klaim dari mereka ya, nggak ada yang bisa menjamin ini loh ya teman-teman. Apalagi ya kalian tahu sendiri kalau pinjol ilegal itu bunganya pasti gede banget ya, nggak usah ditanyain lagi tuh. Dan memang sudah seperti itu, makanya kalau kalian pengen mendapatkan bunga yang rendah, langsung ke pinjol legal saja. Untuk di aplikasi ini kalian harus berusia di atas 18 tahun ya, jadi minimal itu 18 tahun, memiliki kartu bank yang nyata dan pendapatan yang stabil, dan jika kalian memenuhi dua persyaratan di atas itu katanya mereka sudah dapat mengajukan peminjaman ya. Dan sini ada fitur-fitur dari produk Fulus Mas dan ada alamat email juga.
ada nomor telepon customer service, namun ya hanya gini doang sih, nggak modal banget sih untuk aplikasi ini. Dan untuk aplikasinya dia dirilis sejak 18 November 2020. Sebenarnya udah lama banget sih ya teman-teman. Berarti aplikasi ini dia rilis pada saat awal-awal aplikasi pinjol beranak itu lagi booming-boomingnya ya. Namun kok baru sekarang gua taunya ya? Apa gua yang kurang tahu atau pencairannya yang baru muncul ramai pada saat ini atau gimana ya? Gua juga kurang tahu. Nah, oke, langsung kita masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia tampilan laman awal dari aplikasi Fulus Mas. Nah, jadi di sini untuk produknya ini sebenarnya banyak banget cuy. Namun karena di sini gua membuat videonya pada jam 1 siang ya, produk yang tersedia itu hanya tinggal satu doang ya, dan ini yang masih ada limit kuota pengajuannya. Kalau misalkan belum banyak orang yang mengajukan, itu kalian tinggal scroll saja sama dengan aplikasi pinjol rupiah Indo ataupun pinjaman nasional ataupun kredit kilat ataupun pinjaman mania dan lain-lain ya. Jadi nggak ada berbeda. Namun di sini tentunya karena banyak diborong oleh para gal buyers, para joki dan lain-lain. Nah, makanya untuk produknya sering banget kehabisan ya. Nah, di sini kalian tinggal tekan saja segera ambil, dan dia katakan limitnya itu di awal 9 juta rupiah yang tertinggi ya. Namun itu semua produk ya. Nah, di sini pinjaman 5 juta rupiah, tenor peminjaman 14 hari, dan ini udah nggak bisa diturunin ataupun dinaikin lagi ya dari tenor dan juga peminjamannya karena sudah sesuai dengan produknya. Berbeda halnya dengan aplikasi pinjol yang bukan beranak. Nah, di sini peminjaman 4 juta rupiah yang kita kembalikan itu adalah 5 juta rupiah cuy. Kemudian biaya bunga plus adminnya itu 2 juta ya. Nah, kenapa 2 juta? Karena dia ini sudah memotong 1 juta rupiah pada saat pencairan. Kemudian pada saat pengembalian kita harus balikan sebesar 5 juta rupiah. Nah, makanya total dia katakan biaya bunga dan adminnya ini tinggi banget, 2 juta rupiah. Nah, jadi buat kalian jangan asal ngajuin saja. Kalau kalian nggak mempunyai data busuk ya lebih baik nggak usah ngajuin di aplikasi ini, karena tentunya ini pasti sebar data ya, apalagi biaya bunga plus adminnya ini gede banget dan juga memberatkan dari segi penagihannya, apalagi dia ini sebar data ya pastinya. Dan untuk di aplikasi ini kalau kalian memang pengen ngajuin, di sini ada verifikasi wajah, ada sertifikasi, dan ini kalian isikan terlebih dahulu, dan di sini ada informasi utama ya. Nah, di sini ada informasi utamanya, nama lengkapnya kalian isikan misalkan Agus, kemudian nama keluarga misalkan Sarif ya, jadi Agus Sarif, kemudian nomor ID-nya kalian masukkan, ini nomor nik KTP kalian ya, 072465 dan sebagiannya. Setelah itu ada jenis kelamin kalian masukkan. Setelah itu pendidikannya kalian bisa pilih sesuaikan juga, ataupun bisa kalian isikan juga kalian naikkan ya, misalkan SMP kalian naikkan ke SMA karena dia kan nggak meminta untuk ijazah juga ya. Nah, di sini untuk status pernikahan kalian masukkan, jumlah anaknya. Setelah itu ada durasi tinggal, ini durasi tinggal kalian lamakan ya. Nah, ini untuk menambah skor kredit saja sih sebenarnya, walaupun memang nggak menjadi bahan acuan, kita bisa di ACC ya. Nah, di sini kalian tekan lebih dari 2 tahun, ada alamatnya di sini, dan ini adalah alamat KTP bukan alamat domisili ya. Misalkan Jalan Nasungko. Setelah itu provinsinya kalian pilih di sini DKI Jakarta, misalkan kotanya apa, kemudian distriknya apa. Setelah itu di sini kalian harus unggah foto bagian depan KTP dan juga foto bagian belakang KTP. Setelah itu di sini ada kartu keluarga. Nah, ini opsional, kalian bisa masukkan, bisa juga nggak, terserah dari kalian ya. Nah, kemudian di sini kalian tekan kirim saja, dan nanti kalian akan diarahkan untuk ke proses selanjutnya, yaitu informasi pribadi. Nah, kalaupun kalian alamat domisilnya berbeda dengan alamat di KTP, itu kalian masukkan, biasanya tuh ada di sini ya, informasi pribadi untuk memasukkan alamat domisili. Nah, itu nggak masalah kalau berbeda. Dan untuk nomor pengajuan dan nomor WA itu nggak usah dibedain cuy, samakan saja ya antara nomor pengajuan dengan nomor WhatsApp. Namun sekali lagi jangan masukkan nomor WhatsApp pribadi, karena biasanya kalau nomor WhatsApp pribadi itu terkait dengan data-data di handphone kita ya, apalagi data-data pribadi, karena dia ini sebar data cuy. Dan sini kalian masukkan kontak darurat, informasi bank. Untuk kontak daruratnya ini pastikan bukan kontak darurat yang asli ya, ataupun kontak-kontak orang lain. Lebih baik kalian masukkan saja kontak kalian sendiri ya, karena di aplikasi ini itu ada yang ditelepon, ada juga yang enggak ya. Jadi ya hoki-hokian doang. Kalau enggak ditelepon ya alhamdulillah, kalau ditelepon ya tentunya kalian harus jawab pertanyaan dari mereka
Dan ya pertanyaannya hanya seperti itu saja sih. Apakah kalian yang ingin benar-benar meminjam? Kapan kalian pengen mengembalikan? Kemudian apa saja yang kalian tuliskan? Pekerjaannya berapa? Dan juga untuk pendapatan kalian berapa dan lain-lain ya. Dan untuk kalian yang pengen ngajukan, gue saranin ngajuin di pagi hari ya. Soalnya untuk waktu subuh hari aplikasi ini tuh nggak bisa di ngajuin sama sekali cuy. Entah itu produk apapun yang kalian pilih pastinya akan tertulis belum bisa diproses ya. Nah, jadi pagi hari minimal itu jam 7 pagi dan maksimal sih nggak ada batasnya. Namun tergantung juga kalau untuk di jam 12-an ke atas itu biasanya untuk produk-produknya udah habis diborong oleh para joki-joki ya. Nah, jadi saya rasa begitu saja dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal beranak fulus mas ini. Dan buat kalian yang mungkin mengetahui saudaranya bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Sekali lagi kalau kalian pengen ngajuin jangan menggunakan data pribadi ya. Kalaupun kalian memang pengen mengajukan dengan menggunakan data pribadi ya tentunya kalian harus nanggung resiko. Dan jangan sampai kalian jatuh tempo ataupun galbay, soalnya dia ini sebar data ya cuy. Nah, dan buat kalian yang masih bingung bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas satu persatu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!